aura dingin dan menyeramkan menyapu tubuh Tianzun keempat seperti badai. Darah orang-orang di dalam auranya mendidih saat ini, terlepas dari apakah mereka dari aliran Xian atau sekte singa mendalam. Seketika terdengar suara dentuman saat banyak sekali tubuh tiba-tiba meledak. Genangan bubur berdarah mewarnai tanah hingga menjadi merah tak tertandingi. Pembunuhan tak pandang bulu oleh Tianzun keempat ini tentu saja mengejutkan kedua belah pihak. Orang-orang yang dekat dengan jurang itu buru-buru mundur. Dalam sekejap, seluruh area menjadi kosong. "Bajingan, apa yang kau lakukan? Jangan bilang kau lupa perjanjian kita," ucap Si Tian. Tidak jauh dari situ, Si Tian yang terluka parah akibat serangan Xiaoyan akhirnya bisa bernafas lega saat ini. Ia langsung menjadi marah dan berteriak keras saat melihat Tianzun keempat mulai membunuh orang-orang dari pasukan sekte singa mendalam. Tianzun keempat melayang di atas lautan darah. Matanya acuh tak acuh saat menatap Si Tian yang berteriak dengan marah. Dia perlahan mengangkat tangannya dan mengarahkannya ke Si Tian dari kejauhan sebelum tiba-tiba mengebalkan tangannya. Teriakan marah Si Tian tiba-tiba terhenti ketika Tianzun keempat mengebalkan tangannya. Tubuh Si Tian meledak dalam sekejap, menyebabkan darah menyembur ke segala arah. Wajah para ahli sekte singa mendalam sangat terkejut ketika mereka melihat bahwa orang ini telah membunuh bahkan kepala sekte singa mendalam. Meskipun mereka sangat marah, tidak ada dari mereka yang berani mengeluarkan teriakan marah. Karena bahkan Si Tian tidak dapat memblokir telapak tangan acak dari Tianzun keempat. Tentu kurang perlu dikatakan tentang mereka dan beberapa ahli dari kubu sekte singa mendalam yang telah diancam dan dibujuk oleh aula jiwa. Mereka tidak bisa disebut setia kepada sekte singa mendalam lagi. Tentu saja mereka tidak akan mengambil inisiatif untuk membantu mereka. Dari garis depan aliansian, orang ini mengalami perubahan suasana hati. Bagaimanapun akan menjadi tindakan bunuh diri bagi pasukan biasa untuk terlibat, ucap Cailin mengernyitkan alisnya dan memerintahkan dengan suara yang dalam. "Baiklah," ucap Shouting, dan Xiaoli di sampingnya mengangguk ketika mendengar perintahnya. Mereka segera menyampaikan perintahnya untuk segera menarik semua prajurit keluar dari benteng. Sekarang kita hanya bisa berharap Xiaoyan akan mampu menghadapi orang ini. Kalau tidak, benteng kuning misterius tidak akan terhindar dari pertumpahan darah yang mengerikan, ucap Bodong berbicara dengan wajah serius. Bahkan Cailin hanya bisa menganggukkan kepalanya saat mendengar kata-kata ini. Kekuatan Tianzun keempat ini jelas hebat. Tidak ada orang di tempat ini yang bisa melawannya. Karena itu, mereka hanya bisa menaruh semua harapan mereka pada Xiaoyan. Xiaoyan di langit mengerutkan kening saat dia melihat Tianzun keempat secara acak menyebabkan tubuh seseorang hancur dengan sendirinya. Ekspresi kontemplasi melintas di matanya. Orang ini disebut Suehu Tianzun. Selain itu, orang ini juga menguasai keterampilan agung transformasi darah. Dia mungkin bisa mengendalikan darah dalam tubuh seseorang, gumam Xiaoyan. Xiaoyan pernah bertemu dengan para ahli yang bisa mengendalikan darah orang lain. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang sekuat Tianzun keempat ini. Tubuh Dosun bintang 6 telah meledak dengan centingan tangannya. Meskipun cedera serius Si Tian menjadi salah satu faktor, namun teknik misterius Tianzun keempat adalah alasan utamanya. Lautan darah tiba-tiba beriak sementara Xiaoyan berpikir sendiri. Tianzun keempat melangkah maju dan berjalan di udara kosong. Dia melangkah selangkah demi selangkah dan akhirnya berhenti agak jauh dari Xiaoyan. Rambutnya yang berwarna darah berkibar dan aroma darah menyebar diam-diam di langit. Puncak Dosun bintang 8. Ini memang cukup kuat, ucap Tianzun keempat. Tianzun keempat mengamati Xiaoyan. Senyum buruk muncul di wajahnya saat dia mengangkat tangannya dan mengebalkannya dengan kuat ke arah Xiaoyan. Ruang di depan Tianzun keempat segera berubah terdistorsi setelah dia mengebalkan tangannya. Sebuah pikiran terlintas di hati Xiaoyan saat dia mengamati Tianzun keempat dengan cemberut. Sebuah doki yang agung pecah dari tubuhnya. Doki itu berubah menjadi api ganas yang melilitnya. Doki tidak akan mampu menghalangi keterampilan agung transformasi darahku, ucap Tianzun keempat tertawa dengan suara serak saat melihat doki milik Xiaoyan. Kata-kata Tianzun keempat baru saja terdengar ketika Xiaoyan merasakan darah di dalam tubuhnya mulai bergejolak tak terkendali.
Dia samar-samar bisa merasakan bahwa darahnya akan meledak dari pembuluh darahnya. Ekspresi Xiaoyan sedikit berubah saat merasakan perubahan yang terjadi di tubuhnya. Apa yang disebut sebagai keterampilan agung transformasi darah milik orang ini memang unik. Namun, Xiaoyan hendak menekan darah yang bergejolak di dalam tubuhnya saat jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Dia segera menyadari kekuatan aneh menyebar dari jantungnya. Akhirnya, kekuatan ini menyebar ke pembuluh darahnya dan rasa mendidih itu menghilang hampir saat kekuatan itu bersentuhan dengan darahnya. Ini garis keturunan gabungan dari makam surgawi, gumam Xiaoyan dalam hati. Perubahan ini membuat Xiaoyan merasa terkejut dan ada sedikit kejutan yang melintas di matanya. Tidak disangka bahwa garis keturunan yang baru saja terbentuk ini begitu kuat. Bahkan keterampilan transformasi darah Tianzun keempat tidak dapat mempengaruhinya. Xiaoyan mengangkat kepalanya setelah merasakan darah di dalam tubuhnya berangsur-angsur tenang. Dia tersenyum pada Tianzun keempat sambil berbicara. Sepertinya keterampilan agung transformasi darah milikmu tidak sekuat yang kau gambarkan, ucap Xiaoyan. Apa yang telah terjadi? Gumam Tianzun keempat. Tianzun keempat terkejut ketika tidak ada respon dari tubuh Xiaoyan. Dia mengerutkan kening. Jurus agung transformasi darah ini adalah jurus 12 Tian. Bahkan beberapa bangsa elit akan terpengaruh olehnya, menyebabkan mereka membagi perhatian mereka untuk menekannya. Namun mengapa jurus ini sama sekali tidak berguna melawan Xiaoyan? Xiaoyan tersenyum tipis. Kedua tangannya dengan cepat membentuk banyak segel misterius. Setelah segel-segel ini terbentuk, tato klan misterius perlahan muncul di alisnya. Tato klan Xiao, kau benar-benar telah mengaktifkan garis keturunan klan Xiao, ucap Tianzun keempat. Tianzun keempat terkejut ketika melihat tato klan di alis Xiaoyan. Garis keturunan klan Xiao sudah terbuang sia-sia. Semua orang tahu itu. Namun mengapa Xiaoyan bisa memanggil tato klan? Tidak seorang pun dapat menjawab pertanyaan Tianzun keempat. Aura Xiaoyan tiba-tiba melonjak ketika tato klan muncul. Dalam sekejap, auranya tidak lagi kalah dengan aura Tianzun keempat. Efek penguatan tato klan ditampilkan dengan sempurna pada saat ini. Xiaoyan menghirup udara dengan nyaman sambil merasakan dogi yang mengalir deras dari dalam tubuhnya. Dia segera mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Tianzun keempat yang mengerutkan kening. Kakinya melangkah maju dan tubuhnya menghilang begitu kakinya mendarat. Meskipun keterampilan agung transformasi darah tidak berguna melawanmu, aku masih bisa merasakan aliran darah di tubuhmu untuk menentukan posisimu. Karena itu, kecepatanmu tidak berguna melawanku, ucap Tianzun keempat. Tianzun keempat tertawa dingin saat melihat Xiaoyan menghilang. Dia dengan cepat mundur 3 langkah saat gelombang demi gelombang dogi berwarna merah darah mengalir keluar dari tubuhnya dan berkumpul menjadi kutikula darah tebal di telapak tangannya. Dia kemudian dengan kejam menghantamnya ke ruang kosong di sebelah kanan. Keluar, teriak Tianzun keempat. Angin telapak tangan yang penuh bau busuk tiba dan ruang itu langsung terdistorsi. Sosok lain juga muncul dan sosok itu adalah Xiaoyan. Meskipun posisi Xiaoyan terdeteksi, dia tidak menunjukkan tanda-tanda menghindar. Sebaliknya, dia melangkah maju dan membiarkan serangan Tianzun keempat mendarat di dadanya. Pada saat yang sama, sebuah tinju panas tiba-tiba melesat keluar. Kecepatannya tidak memberi waktu untuk reaksi apapun. Angin telapak tangan menghantam tubuh Tianzun keempat dengan kejam. Metode bertarung ini tidak melibatkan keterampilan apapun. Itu adalah pertukaran pukulan yang sebenarnya. Tinju keduanya mendarat dengan kejam di tubuh lawannya. Namun, bahu Xiaoyan hanya bergetar setelah menerima pukulan dari Tianzun keempat. Ekspresinya tidak berubah. Di sisi lain, Tianzun keempat dipaksa mundur beberapa langkah oleh pukulan Xiaoyan. Tenggorokannya juga mengeluarkan erangan. Angin tinju Xiaoyan yang sangat panas terlalu kuat untuk ditanggungnya. Sepertinya kau tidak akan sanggup bertahan jika kita saling pukul seperti ini, ucap Xiaoyan mengipaskan pakaiannya sambil tersenyum dan berkomentar dengan lembut. Wajah Tianzun keempat tampak muram, matanya menatap kain di tubuh Xiaoyan. Setelah bertukar pukulan, dia tentu menyadari bahwa serangannya sebagian besar telah diserap oleh kain aneh tadi. Namun, dia tidak dapat mengerti mengapa kekuatan yang tersisa tidak melukai Xiaoyan.
Sisa serangan itu secara alami telah diserap oleh armor kuno Nagaponik yang bersembunyi di kulit Xiaoyan. Tetapi rahasia semacam itu tidak akan pernah dipahami oleh Tianzun keempat, tidak peduli bagaimana dia memikirkannya. Tidak hanya pakaian Xiaoyan yang aneh, tetapi bahkan kulitnya pun sangat misterius. Tianzun keempat menatap Xiaoyan dengan tatapan gelap dan serius. Xiaoyan kebal terhadap serangannya, tetapi dia tidak bisa mengabaikan serangan lawan. Pertarungan seperti itu benar-benar membuat orang merasa terkekang. Namun, Tianzun keempat ini bukanlah orang biasa. Dia tahu bahwa serangannya sebelumnya tidak melukai Xiaoyan. Satu-satunya alasan adalah kekuatannya tidak cukup. Karena kekuatan ini kurang, dia harus menggunakan kekuatan yang lebih besar untuk menghancurkan Xiaoyan menjadi ampas. Keterampilan agung transformasi darah, teknik agung melahap darah, ucap Tianzun keempat. Wajah Tianzun keempat tampak ganas. Teriakan menyeramkan bergema di seluruh daratan seperti guntur. Setelah teriakan ini terdengar, tubuh siapapun yang lemah dari Dozun elit dalam radius 10.000 kaki meledak pada saat ini. Mereka berubah menjadi darah yang terus bergulir ke tubuh Tianzun keempat. Pada saat yang sama, lautan darah di jurang di bawah mulai bersiul saat berubah menjadi gelombang darah mengerikan yang melonjak ke tubuhnya. Saat Tianzun keempat melahap semua darah ini, auranya yang awalnya tenang mulai menyimpang. Setelah itu, perlahan-lahan melonjak. Xiaoyan, jangan mengancam diriku yang terhormat ini. Hari ini, aku akan mengambil semua darah klan Xiaomu beserta garis keturunan yang telah kau aktifkan, ucap Tianzun keempat. Langit berubah saat lautan darah menyebar. Suara menyeramkan yang disertai tekanan menakutkan juga menyelimuti langit. Ekspresi serius melintas di mata Xiaoyan saat dia merasakan aura Tianzun keempat yang membumbung tinggi. Orang ini memiliki kemampuan untuk membentuk nama yang begitu hebat bagi dirinya sendiri di dataran tengah. Aura Tianzun keempat saat ini jelas telah melampaui aura seorang ahli biasa di puncak kelas Dozun. Tentu saja ini tidak berarti bahwa Tianzun keempat telah mencapai kelas Banseng, karena hal seperti itu tidak mungkin. Mungkin hanya ada satu langkah dari puncak kelas Dozun ke kelas Banseng, tetapi langkah ini seluas langit. Kesenjangan antara keduanya begitu mengerikan sehingga sulit untuk dijelaskan. Ini dapat dilihat dari cara kekuatan Yalau tetap berada di puncak kelas Dozun selama bertahun-tahun. Itu tidak terjadi sampai dia meminjam kekuatan dari tubuh barunya untuk menerobos. Terlepas dari seberapa menakutkan bakat seseorang, mencoba mencapai kelas Banseng bukanlah tugas yang mudah. Langkah singkat ini adalah langkah yang dibenci dan gagal dilakukan oleh banyak orang berbakat. Mereka akan merasakan penyesalan yang tak tertandingi hingga saat mereka meninggal. Alasan terjadinya hal ini adalah karena langkah pendek ini menyembunyikan metode pelatihan yang unik. Hanya para ahli yang telah mencapai level ini yang dapat merasakan pelatihan unik semacam ini. Beberapa pakar teratas di wilayah dataran tengah menyebut metode latihan ini sebagai 9 perubahan untuk menjadi orang suci. Apa yang disebut 9 perubahan dapat dianggap sebagai pengukur untuk mengukur kesenjangan antara puncak kelas Dozun dan kelas Banseng. Bagaimanapun, kesenjangan antara keduanya benar-benar terlalu mengerikan. Seseorang perlu menggunakan sistem peringkat yang lebih baik dengan posisi yang sangat besar di antara level untuk membedakan tingkat kesulitannya. 9 perubahan itu tidak rumit. Sederhananya, itu dianggap sebagai 9 kompresi dan penekanan. Saat Doki di dalam tubuh seorang ahli di puncak kelas Dozun menunjukkan tanda-tanda penuh dan tidak dapat ditingkatkan lagi, itu adalah saat 9 perubahan dimulai. Seseorang kemudian perlu mengecilkan dan menekan Doki di dalam tubuhnya. Hanya dengan begitu, bagian dalam tubuhnya akan memiliki cukup ruang untuk menerima Doki baru. Seseorang perlu melakukan kompresi ini setelah Doki terisi kembali. Siklus ini akan berulang dan baru setelah 9 penekanan akan mencapai keadaan lengkap. Doki di dalam tubuh seseorang akan mengalami perubahan kualitas di bawah kompresi. Hanya dengan begitu, seseorang akan melewati celah langit yang tak terukur dan maju ke kelas Banseng. Oleh karena itu, beberapa ahli yang telah mencapai tahap ini akan menggambarkan pelatihan tersembunyi di puncak kelas Dozun sebagai 9 perubahan. Seseorang hanya bisa menjadi Seng atau orang suci setelah 9 kali perubahan. Mudah untuk membicarakan 9 perubahan ini.
Tetapi perubahan ini benar-benar menguji batas kemampuan seseorang. Bayangkan saja jumlah doki yang mengerikan yang dapat dimiliki oleh seorang ahli di puncak kelas Dozun. Itu perlu diisi dan diisi 9 kali. Persyaratan seperti itu memang layak untuk deskripsi mengerikan. Meskipun Tianzun ke-9 dari sebelumnya juga berada di puncak kelas Dozun, ia adalah Dozun puncak 1 perubahan. Ia bahkan sedikit lemah daripada Xiaoyan setelah ia mengaktifkan Tattoo Clan. Setelah menyerap begitu banyak energi dari darah segar, Tianzun ke-4 telah melambung ke perubahan ketiga. Tentu saja, kelas Banseng masih cukup jauh sehingga sulit dirasakan. Jika Tianzun ke-4 mencapai kelas Banseng, Xiaoyan tidak akan memiliki kesempatan untuk menang. Mata Tianzun ke-4 juga menjadi merah karena auranya yang membumbung tinggi. Meskipun keterampilan agung transformasi darah ini mampu menyerap energi dari darah seseorang, namun dampaknya cukup serius. Dalam waktu 1 bulan setelah menggunakannya, tubuh Tianzun ke-4 akan memasuki kondisi di mana ia hampir mati. Bahkan seseorang di kelas doang akan dengan mudah dapat membunuhnya. Oleh karena itu, Tianzun ke-4 biasanya tidak berani menggunakan teknik rahasia ini kecuali jika ia tidak punya pilihan. Tetapi untuk situasi saat ini, ia tidak hanya akan gagal dalam misinya jika ia tidak mengaktifkannya, namun ia juga akan dikalahkan oleh Xiaoyan. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat ia tanggung. Matanya yang merah menatap Xiaoyan. Senyum lebar muncul di wajahnya saat suara gemuruh yang dingin keluar dari tenggorokannya. Gelombang kabut berwarna merah darah yang menakutkan melonjak dari tubuh Tianzun ke-4 ke segala arah setelah dia meraung. Kabut itu berkumpul menjadi awan darah tebal saat bau busuk menyebar darinya. Xiaoyan mengerutkan kening saat menatap awan berdarah di langit. Dia bisa merasakan energi menakutkan yang berkumpul di dalam awan berdarah itu, dan dia tidak berani meremehkannya. Tangannya mengusap-usap bagian depannya dan 4 gugusan api surgawi muncul. Suhu tinggi dengan cepat menyebar saat api surgawi ini muncul, dan dalam prosesnya mereka membakar bau busuk di sekitarnya. Xiaoyan menghirup udara lagi setelah memanggil 4 gugusan api surgawi. Segel tangannya berubah dan gugusan api abu-abu keluar dari mulutnya. Api ini mungkin tidak sekuat ke-4 api surgawi lainnya, tetapi itu memancarkan aura yang sangat kuat. Ini adalah api surgawi palsu yang telah disempurnakan Xiaoyan, yaitu api pengubah kehidupan. Teknik pengusir api 5 cincin, ucap Xiaoyan. Teriakan rendah dan dalam terdengar dari mulut Xiaoyan saat 5 kelompok api di depannya tiba-tiba membumbung tinggi. Mereka berubah menjadi roh api setinggi 5.000 kaki dan mengeluarkan banyak raungan binatang buas yang keras di atas kepala Xiaoyan. Roh-roh api itu segera terbentuk. Xiaoyan sekali lagi berteriak dingin. 5 roh api raksasa membentuk formasi misterius dan mulai berputar cepat. Akhirnya mereka berubah menjadi gulungan api 5 warna dengan lebar beberapa ratus kaki dengan angin yang berdengung. Mereka berputar liar di atas kepalanya saat angin panas menyebar. Di sisi lain, awan berdarah di kejauhan mulai berfluktuasi. Telapak setan langit berdarah, ucap Tianzun ke-4. Tianzun ke-4 mendengus dingin saat melihat ini dari jauh. Dia melebarkan mulutnya dan pilar darah melesat keluar. Pilar itu melesat ke awan darah di langit, dan warna awan itu langsung meredup. Awan darah itu bergejolak dan tiba-tiba pecah. Telapak tangan darah berukuran 10.000 kaki melesat dari awan darah di depan mata yang tak terhitung jumlahnya yang terkejut. Telapak tangan itu menghantam Xiaoyan dengan kejam. Kekuatan telapak tangan darah itu sangat menakutkan, dan sebuah garis telapak tangan yang besar muncul di tanah yang jauh ketika masih berada 10.000 kaki di udara. Xiaoyan, lihatlah bagaimana diriku yang terhormat ini akan membantingmu menjadi debu, ucap Tianzun ke-4. Sungguh kata-kata yang arogan, ucap Xiaoyan. Mata Xiaoyan menjadi dingin saat mendengar teriakan ledakan yang tiba-tiba keluar dari Tianzun ke-4. Segel tangannya segera berubah dan teriakan pelan keluar dari mulutnya. Kumparan pengusir api 5 cincin, ucap Xiaoyan. Gulungan api 5 warna raksasa di langit tiba-tiba melesat maju setelah teriakan Xiaoyan terdengar. Dalam beberapa kilatan, gulungan api itu merobek ruang hampa dan bertabrakan dengan telapak tangan berdarah raksasa itu.
Keduanya bertabrakan dengan cara yang menakutkan, dan darah dingin serta api panas meledak di langit. Energi yang mengerikan tersapu di depan banyak mata yang terkejut. Pada saat ini, bahkan awan telah hancur menjadi debu. Tiansun keempat menyipitkan matanya saat dia melihat badai energi yang menakutkan terbentuk di langit. Dia baru saja mundur beberapa jarak ketika hawa dingin menjalar di belakangnya. Dia tiba-tiba menoleh dan wajah yang mengandung senyum dingin muncul di depan matanya. "Xiaoyan," ucap Tiansun keempat. Melihat Xiaoyan tiba-tiba muncul di belakangnya, Tiansun keempat tiba-tiba menyusut meskipun sikapnya demikian. Dia gagal merasakan kapan Xiaoyan telah bergerak. "Telapak tangan penciptaan surga agung," ucap Xiaoyan. Senyum aneh muncul di wajah Xiaoyan saat menyadari keterkejutan Tiansun keempat. Tangan kanannya menghantam ke depan dengan keras tanpa ragu-ragu, dan lingkaran cahaya hitam pekat terbentuk dengan kecepatan seperti kilat. "Jubah iblis darah," teriak Tiansun keempat. Rasa terkejut muncul di hati Tiansun keempat saat ia menghadapi serangan ganas Xiaoyan. Untungnya, ia bukan orang biasa. Darah segera mengalir melalui pori-porinya dan dengan cepat membentuk lapisan kutikula tebal di tubuhnya. Angin telapak tangan Xiaoyan bagaikan kilat yang menghantam tubuh Tiansun keempat dengan kejam. Angin yang tak tertandingi menyebabkan kutikula darah di tubuh Tiansun keempat retak satu demi satu inci. Meskipun ada kutikula iblis darah yang menghalangi serangan, angin yang tersisa masih memaksa Tiansun keempat untuk memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya meminjam dorongan ini untuk segera terbang mundur. "Mencoba untuk pergi," ucap Xiaoyan. Tubuh Tiansun keempat baru saja terbang kembali ketika senyum dingin tersungging di wajah Xiaoyan. Xiaoyan akhirnya berhasil melancarkan serangan diam-diam dengan memanfaatkan kesempatan yang diciptakan oleh kekosongan Doqi di dalam tubuh Tiansun keempat setelah ia menggunakan telapak penciptaan surga agung sebelumnya. Lalu bagaimana mungkin Xiaoyan membiarkannya pergi tanpa cedera? Sayap kuno berwarna hijau merah di punggung Xiaoyan mengepak. Tubuhnya tampak telah berteleportasi saat muncul di depan Tiansun keempat yang terbang mundur. Xiaoyan mengulurkan tangannya dan 4 kelompok api muncul. Segera setelah itu, teratai api yang sangat indah terbentuk di telapak tangannya. "Sudah berakhir," gumam Xiaoyan. Keganasan muncul di sudut mulut Xiaoyan saat dia mengamati keterkejutan yang melonjak ke wajah Tiansun keempat. Hati Tiansun keempat menjadi sedingin es ketika dia melihat keganasan di wajah Xiaoyan. Ketika keterampilan Do yang dilepaskan Xiaoyan masing-masing memiliki kekuatan yang setara dengan keterampilan Do kelas Tian. Kombinasi sempurna dari ketiga keterampilan Do itu bahkan membuatnya tidak dapat membalas. Tidak heran banyak ahli dari aula jiwa jatuh ke tangan bocah ini, gumam Tiansun keempat. Sementara Tiansun keempat merasa sangat menyesal telah menerima tugas yang mudah namun sangat berbahaya ini. Teratai api di tangan Xiaoyan telah terdorong maju tanpa ragu-ragu. Teratai api itu menghantam tubuh Tiansun keempat dengan kejam. Ledakan pun bergema. Saat itu menghantam tubuh Tiansun keempat, badai api yang mengerikan menyapu langit seperti kembang api di depan mata yang tak terhitung jumlahnya saat teratai api menghantam tubuh Tiansun keempat. Badai api yang mengerikan melesat di langit. Suhunya yang mengerikan menguapkan semua uap air di udara hampir seketika. Udara panas yang kering bergulung-gulung di udara. Beberapa orang yang lebih lemah merasakan darah di tubuh mereka menjadi sangat panas. Suara teredam tiba-tiba terdengar dari dalam badai api, dan sosok tubuh yang terbungkus api melesat dari langit seperti bola meriam. Jeritan menyedihkan dari sosok itu bergema di telinga semua orang. Mendengar suara ini, sosok api itu adalah Tiansun keempat yang sebelumnya sombong dari aula jiwa. Pada saat ini, Tiansun yang agung ini menunjukkan tanda-tanda akan berubah menjadi daging panggang. Tiansun keempat melesat dengan ganas ke jurang yang dipenuhi lautan darah di depan banyak pasang mata. Suhu yang mengerikan menyebar, menyebabkan lautan darah menggelembung. Akhirnya, lautan darah itu menyusut dengan cepat pada kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Lautan darah itu benar-benar menghilang dalam waktu 10 detik. Suara angin yang berembus kencang muncul di langit saat sosok Xiaoyan muncul di atas jurang yang dalam dengan gaya seperti hantu.
Tatapan matanya acuh tak acuh saat dia menatap ke bawah. 3 serangan sebelumnya pasti telah melukai Tianshun keempat dengan serius. Jika Tianshun keempat tidak beruntung, bukan tidak mungkin dia akan mati di tempat. Kita harus menyingkirkan rumput dari akarnya, gumam Xiaoyan. Mata Xiaoyan berkedip. Tiba-tiba dia mengepalkan tangannya dan pilar api berwarna ungu coklat dengan sedikit warna putih ditembakkan dari telapak tangannya. Pilar itu menembus jurang yang dalam dan dengan kejam menghantam tempat aura itu berada. Tanah jurang yang agak lembab itu terpanggang menjadi material sekeras batu dimanapun pilar api itu lewat. Pilar api itu menyebabkan jurang yang dalam itu berubah menjadi batu dan gelombang demi gelombang suhu tinggi terus memancar darinya. Di tepi pilar api, yang kulitnya telah sepenuhnya menghilang dari tubuhnya dan sekarang menjadi gumpalan darah dan daging, membuka matanya dengan lemah. Dia menggerakkan jarinya dan sebuah kotak giok muncul di telapak tangannya. Dia kemudian menghancurkannya dengan seluruh kekuatannya. Sebuah terowongan hitam spasial segera muncul di samping Tianshun keempat saat token giok itu pecah. Kekuatan hisap melonjak dari terowongan dan menelan tubuhnya. Seberkas cahaya melesat ke jurang yang dalam saat Tianshun keempat menghilang. Setelah itu, cahaya itu muncul di tempat di mana Tianshun keempat berdiri sebelumnya. Sosok yang muncul dari cahaya itu melihat distorsi spasial yang tersisa. Tanpa sadar dia mengerutkan kening dan bergumam. Dia benar-benar sangat cepat melarikan diri, gumam Xiaoyan. Xiaoyan tidak menyangka Tianshun keempat akan mampu menanggung begitu banyak pukulan. Dia masih bisa bertahan hidup meski menderita begitu banyak serangan hebat. Namun, Xiaoyan tidak cemas meski gagal membunuh Tianshun keempat. Bahkan jika Tianshun keempat pulih dari luka-lukanya, efek sampingnya pasti akan tetap ada. Akan sulit bagi Tianshun keempat untuk berkembang lebih jauh di masa mendatang. Di sisi lain, selama Xiaoyan diberi waktu untuk berlatih, akan segera menjadi hal yang mudah baginya untuk membunuh Tianshun keempat secara acak saat mereka bertemu lagi. Xiaoyan menghembuskan napas pelan, wajahnya samar-samar pucat. Kelelahan karena terus-menerus melawan 2 Tianshun aula jiwa dan menampilkan keterampilan Douglas Tian berkali-kali agak terlalu berat baginya meskipun ia memiliki metode Ki kelas Kuasi Tian. Jika ia terus melepaskan doginya, ia mungkin tidak akan mampu menahan tekanan itu. Kali ini, bahaya aliansi yang dapat dianggap teratasi, gumam Xiaoyan. Xiaoyan mengepakkan sayap tulang hijau merah di punggungnya. Ia terbang keluar dari jurang yang dalam dan muncul di langit dunia luar. Dengan sapuan matanya, ia melihat bahwa para ahli dari aula jiwa dan sekte singa mendalam masih bertarung. Dengus dingin terdengar saat dia menjentikan 10 jarinya. 10 pilar api yang sangat panas melesat dari ujung jarinya. Mereka melesat melintasi langit dan menghantam beberapa ahli dengan kejam. Suara rendah dan teredam muncul saat jeritan tajam terdengar. Para dusun elit biasa itu akhirnya memuntahkan darah dan mundur karena serangan acak Xiaoyan. Api surgawi yang menakutkan itu seperti belatung di tulang mereka saat menempel di tubuh mereka. Penolakan itu tidak berguna terlepas dari keterampilan doa apa yang mereka gunakan. Oleh karena itu, banyak ahli buru-buru melarikan diri dengan panik dengan api yang menutupi tubuh mereka. Beberapa ahli aula jiwa menyadari bahwa situasinya tidak ada harapan setelah menyaksikan serangan ini. Mereka tidak berani tinggal lebih lama lagi saat mereka membentuk kabut hitam dan segera melarikan diri. Ketua aliansi Xiao, tolong tunjukkan belas kasihan. Kita semua dipaksa melakukan ini, ucap beberapa ahli dan sekte yang telah diancam atau dibujuk oleh aula jiwa buru-buru berteriak panik. Tak seorang pun dari mereka yang menduga Xiaoyan akan seganas ini. Dia mengandalkan kemampuannya sendiri untuk menghabisi 2 ahli dengan kekuatan yang luar biasa. Karena itu, mereka tidak berani melawan. Tatapan mata Xiaoyan tampak acuh tak acuh saat dia melirik orang-orang yang tunduk pada situasi tersebut. Namun, dia tidak membunuh mereka semua. Meskipun semua orang ini memalukan, mereka memiliki reputasi di wilayah barat laut. Membunuh mereka semua tidak akan menguntungkan perkembangan aliansian di masa depan. Tentu saja, dia juga tidak ingin menarik orang-orang yang tidak punya nyali. Jika mereka menyerah sekarang, mereka tentu akan berpaling saat menghadapi musuh yang kuat di masa depan. Xiaoyan merenung sejenak sebelum memerintahkan dengan suara samar.
Jika kalian semua ingin pergi, kalian harus menukar nyawa dengan nyawa kalian. Ambil nyawa orang-orang dari sekte singa mendalam sebagai ganti nyawa kalian sendiri, ucap Xiaoyan. Para ahli dari sekte singa mendalam mengalami perubahan drastis saat mendengar perintah Xiaoyan. Di sisi lain, faksi dan ahli lainnya ragu sejenak sebelum memperlihatkan keganasan di mata mereka. Mereka menoleh dan bergegas menuju para ahli dari sekte singa mendalam yang telah mereka lawan sebelumnya. Dalam sekejap, pertempuran yang kacau meletus di langit. Namun kali ini, Aliansian menjadi pengamat pertunjukan. Orang-orang ini benar-benar tidak tahu malu, gumam Xiaoding. Xiaoding tersenyum saat menyaksikan pertempuran sengit dan kejam yang meletus di langit. Xiaoyan benar-benar kejam. Tangan orang-orang ini akan diwarnai dengan nyawa orang-orang dari sekte singa mendalam. Kedua belah pihak tentu saja akan menjadi musuh, dan akan sulit bagi mereka untuk membentuk aliansi di masa depan. Tentu saja, kekuatan sekte singa mendalam akan sangat menurun setelah dikalahkan. Selain itu, sekte singa mendalam telah menyinggung banyak faksi selama perang ini di bagian barat laut benua. Setelah kehilangan perlindungan dari aula jiwa, nasib sekte singa mendalam akan sangat menyedihkan. Di masa depan, Aliansian mungkin akan mendominasi wilayah barat laut ini sendirian. Pertarungan yang kacau di langit berlanjut selama lebih dari 10 menit. Para ahli dari sekte singa mendalam menderita luka serius dan beberapa bahkan meninggal. Bahkan pasukan yang mereka kumpulkan telah menderita banyak kerugian. Sekarang karena tidak ada yang memimpin mereka, pasukan mulai terpencar dan melarikan diri. Setelah melirik ke langit, Xiaoyan menyadari bahwa sekte singa mendalam telah tamat. Sekte seperti itu tidak akan ada lagi di wilayah barat laut di masa mendatang. Xiaoyan menghela nafas pelan saat dia berbalik dan mendarat di dinding benteng. Seluruh benteng langsung bersorak kegirangan saat mereka melihatnya kembali. Aliansi yang tidak akan jatuh. Salam hormat kepada tetua aliansi, ucap para anggota aliansi. Xiaoyan tersenyum saat dia perlahan mendarat di tembok dan mendengar sorakan yang mengguncang seluruh benteng. Kamu telah menjadi pahlawan tunggal lagi, ucap Cailin. Cailin melirik Xiaoyan dan berbicara dengan suara samar, tetapi sudut mulutnya melengkung membentuk bentuk yang mempesona. Xiaoyan hanya menggelengkan kepalanya dan tersenyum pada Cailin dengan lidahnya yang tajam namun hatinya lembut. Dia masih sama setelah bertahun-tahun. Ketua Pavilion Junior benar-benar melampaui ekspektasi orang lain. Kau bahkan mampu menghabisi Suai Zunze itu. Reputasi iblis tua ini di dataran tengah saat itu tidak kalah dengan gurumu. Namun, orang ini terkenal karena kebrutalannya, ucap ketiga tetuahu bergegas mendekat dan tertawa. Ada rasa hormat tambahan di mata mereka saat mereka melihat Xiaoyan. Yang kuat akan dihormati, dan kekuatan yang ditunjukkan Xiaoyan sebelumnya sudah cukup untuk membuat mereka tunduk padanya. Terima kasih semuanya. Begitu aku kembali, aku pasti akan memberikan hadiah yang tersisa, ucap Xiaoyan kemudian tertawa. Tidak perlu dipikirkan. Dengan reputasi Yao Chen, kita bahkan tidak perlu khawatir dia akan menelan kata-katanya sendiri, ucap para dusun elit yang diundang buru-buru menjawab setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Xiaoyan menyeringai saat mendengar jawaban mereka. Xiaoli dan Xiaoding juga sudah mulai mengerahkan pasukan untuk membersihkan medan perang. Seluruh tembok tampak ramai. Ayah sangat kuat, ucap suara renyah yang membuat hati Xiaoyan bergetar tiba-tiba terdengar saat dia mendesah lega. Wajahnya tanpa sadar memperlihatkan senyum cemerlang. Dia menoleh dan mengamati Xiao kecil yang melambaikan tangannya padanya dari pelukan Cailin. Perasaan khusus mengalir ke dalam hatinya. Dia juga telah menjadi seorang ayah. Ayah pasti akan senang jika mengetahui hal ini. Ayah, yakinlah bahwa aku akan menyelamatkanmu sesegera mungkin. Saat itu tiba, keluarga kita akan bersatu kembali, gumam Xiaoyan. Xiaoyan mendesah pelan dalam hatinya. Ia melangkah maju dengan cepat dan menarik Xiao kecil di pelukan Cailin ke pelukannya sendiri. Ia mencium wajah mungilnya yang halus dengan kasar dan tak kuasa menahan tawa keras saat melihat ekspresinya yang agak getir. Lidah Xiao tiba-tiba menjadi cerah saat Xiaoyan tertawa. Sosok 7 warna tiba-tiba melesat keluar. Sosok itu berada di atas bahu Xiao dan dengan gembira menjulurkan lidah ularnya ke arah Xiaoyan.
Xiaoyan terkejut saat melihat sosok 7 warna ini. Dia langsung berteriak kaget. "Ini adalah piton penelan surga 7 warna," ucap Xiaoyan. Itu benar. Piton penelan surga 7 warna ini tidak sepenuhnya dikuasai olehku. Jiwanya menggunakan tubuh Xiao Xiao untuk bereinkarnasi. Sebagai hadiah, Xiao Xiao dapat menggunakan kekuatannya. Dengan kata lain, Xiao Xiao telah memiliki kekuatan elit Douzong sejak ia lahir, ucap Cailin menjelaskan dengan lembut. Xiaoyan mengangkat alisnya saat mendengar ini. Seekor piton penelan surga 7 warna adalah eksistensi puncak di antara binatang ajaib ular. Di zaman kuno, beberapa piton penelan surga 7 warna yang kuat dapat menantang ular surga kuno. Binatang ajaib berbentuk ular dengan garis keturunan seperti itu adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dikendalikan oleh pupil bunga ular hijau 3 giok milik Genglin. Selain itu, piton penelan surga 7 warna pada puncaknya sebanding dengan elit Douzeng. Dengan kata lain, ada kekuatan piton penelan surga 7 warna yang ditumpangkan pada kekuatan Xiao Xiao sendiri. Seseorang dan seekor ular bergandengan tangan. Kekuatan itu benar-benar sangat menakutkan. Meskipun piton penelan surga 7 warna ini memiliki potensi yang tak terbatas, itu tetap saja merupakan kekuatan yang dipinjam. Putriku tidak akan bergantung begitu saja pada kekuatan orang lain, ucap Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum saat kegembiraan semakin kuat di matanya. Saat ini, konstitusi Xiao Xiao sedang dalam kondisi paling lembut dan juga paling lentur. Meskipun aku tidak bisa berlebihan dalam upaya membuatnya tumbuh, aku akan dapat memberinya kondisi pelatihan yang paling sempurna, gumam Xiaoyan. Xiao Xiao tentu akan sempurna, karena dia adalah putri Xiaoyan.